Halo, namaku Intan Setiahati Ramadhani. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang teknologi, kesenjangan global, perkembangan profesi sains, dan teknologi. Tantangan negara berkembang serta contoh pembangunan seperti revolusi hijau dan solusi keberlanjutan. Teknologi sebagai alat dan pola sosial. Definisi Denis Goulet, hubungan sains dan teknologi tradisional. Kesenjangan utara-selatan, pengaruh budaya dan profesional, serta pentingnya politik dan administrasi dalam pembangunan teknologi. Sebagai calon pemimpin, aku percaya bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Pemimpin harus berani membawa perubahan, menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan, pendidikan untuk semua anak bangsa tanpa diskriminasi. Pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Politik bersih dan inklusif. Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan sejahtera. Inilah komitmenku untuk masa depan Indonesia. Teknologi bukan sekadar alat. Ini konteks yang membentuk penciptaan, penerapan, dan reproduksi teknologi. Ia lahir dari interaksi sains, masyarakat, ekonomi, budaya, kebijakan, dan kebutuhan nyata. Teknologi keras, mesin, robot, komputer, alat produksi, serta infrastruktur yang menggerakkan industri. Teknologi lunak, pengetahuan, kreativitas, proses sosial, nilai budaya, manajemen, dan inovasi intelektual. Kemajuan sains melahirkan inovasi teknologi. Teknologi mempercepat pembangunan, ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Dari riset ke prototipe, adopsi, lalu dampak, pekerjaan baru, layanan kesehatan, pendidikan digital, energi berkelanjutan. Teknologi adalah sistem pengetahuan dan sosial, motor masa depan pembangunan. Mari riset, berinovasi, dan menerapkan. Teknologi bukan sekadar spekulasi. Ia lahir dari rasionalitas kolektif untuk menyelesaikan masalah nyata. Menurut Denis Goulet, teknologi adalah penerapan rasionalitas kolektif yang sistematis, disiplin, dan kumulatif. Ada teknologi keras, alat, mesin, robot, komputer, infrastruktur, dan teknologi lunak, pengetahuan, budaya kerja, kreativitas, prosedur sosial. Sains memicu lahirnya teknologi. Teknologi memvalidasi sains dan mendorong pembangunan, saling menguatkan. Di kesehatan, inovasi diagnosis, telemedicine, dan perangkat cerdas meningkatkan akses, kecepatan, serta mutu layanan. Di pertanian, sensor, data, drone, dan otomasi membuat budidaya lebih presisi, efisien, dan berkelanjutan. Di industri, otomasi, robotika, dan analitik meningkatkan produktivitas sembari memperkuat keselamatan dan kualitas. Di layanan publik, identitas digital, antrian online, dan transparansi proses memperluas inklusi serta kepercayaan. Kuncinya, kolaborasi lintas disiplin. Kita memecahkan masalah dengan data, dialog, eksperimen, dan keputusan yang terukur. Teknologi adalah hasil proses berpikir bersama untuk membangun masa depan. Mari berkontribusi. Konsep G.S. Korov. Kekuatan historis membentuk kesenjangan teknologi utara-selatan. Masa lampau dan abad pertengahan, pengetahuan terpecah, akses belajar terbatas, inovasi tersendat. Kolonialisme, ekstraksi sumber daya, produksi dipusatkan di luar. Dampak panjang melemahkan kapasitas lokal. Akibatnya, negara selatan bergantung pada korporasi, teknologi mahal, berpaten, dan aksesnya sempit. Tekanan isu lingkungan dari utara sering kurang kontekstual. Utara memegang pusat industri, selatan jadi konsumen pasif, dukung inovasi lokal. Sebelum kapitalisme modern, ilmu dan teknologi terpisah. Teknologi berkembang melalui guild, master apprentice, dan sistem magang. Revolusi Prancis melahirkan universitas modern, Universitas Napoleon dan École Polytechnique
menggabungkan sains teoretis dengan pelatihan teknologi. Abad ke-19, sistem pendidikan teknis meluas ke Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Lahir engineer profesional, ilmuwan, teknisi, didorong industrialisasi. Abad ke-20, kolonialisme dan modernisasi mentransfer pendidikan teknik ke Asia, Afrika, Amerika Latin. Pasca kemerdekaan, universitas modern tumbuh. Kini, profesi sains teknologi lahir dari integrasi ilmu dan praktik. Belajar interaktif, akurat, bertenaga AI, ikuti untuk konten edukatif singkat. Dulu, profesi liberal berdiri sendiri, dokter, pengacara, notaris, berbasis keahlian individual. Sekarang, hari ini, keahlian bertransformasi jadi teknokrasi korporat. Profesional terdidik memecahkan masalah sosial dengan pendekatan teknis, ilmiah, dan manajerial. Mereka bekerja dalam organisasi besar, korporasi, lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas, dan birokrasi publik. Kolaborasi lintas bidang jadi kunci. Insinyur, analis kebijakan, ekonom, dokter spesialis, dan ahli TI saling terintegrasi. Pendidikan tinggi mencetak teknokrat, kampus modern, ruang kuliah, laboratorium, dan pusat penelitian menyiapkan peran strategis di sektor publik dan swasta. Memahami peran profesi modern membantu karier, kebijakan, dan masyarakat. Kamu siap berkontribusi dalam ekosistem profesional masa kini? Banyak negara dunia ketiga masih bergantung pada impor teknologi, kapasitas mandiri terbatas. Pelatihan profesional sering meniru sistem barat, kurikulum diadopsi mentah tanpa adaptasi lokal. Fokus riset ditentukan impor pengetahuan, biotek, kanker, kadang bukan prioritas lokal. Ilmu dan teknologi masuk diam-diam, jarang dikembangkan sendiri. Kapabilitas lokal tertinggal. Metode tradisional bertemu pendekatan modern, tak selalu selaras dengan konteks sosial budaya. Teknologi butuh kebijakan, organisasi, manajemen, dan infrastruktur. Tanpa itu, inovasi sulit berfungsi. Solusi, kapasitas mandiri, kurikulum kontekstual, prioritas riset lokal, dan tata kelola yang kuat. Kenapa sains dan teknologi di banyak negara dunia ketiga terasa mandek? Pelatihan profesional sering meniru sistem barat. Kurikulum teknik medis diadopsi mentah, bukan inovasi lokal. Hasilnya, keterampilan lulusan tidak selaras dengan kebutuhan riset lokal dan konteks sosial budaya. Fokus penelitian sering ditentukan impor pengetahuan dari utara, bibit bioteknologi, kanker, penyakit tertentu. Teknologi kerap masuk diam-diam, tanpa pengembangan mandiri, mencipta ketergantungan dan kesenjangan kemampuan. Metode tradisional versus modern tidak selalu cocok dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Kemajuan teknologi butuh ekosistem, kebijakan, organisasi, manajemen, infrastruktur. Tanpanya, inovasi sulit berfungsi optimal. Solusi: bangun kapasitas lokal, riset kontekstual, dan dukungan politik administratif. Mari wujudkan ekosistem teknologi mandiri. Daerah pedesaan sering diabaikan, padahal menyimpan potensi pembangunan terbesar, namun infrastruktur dan akses teknologi masih minim. Transfer teknologi kerap tidak tepat. Solusi impor tak cocok dengan konteks lokal, membuat masyarakat bingung dan manfaatnya terbatas. Pembangunan bukan sekadar efisiensi, butuh kepemimpinan, integritas, etika, dan akuntabilitas agar teknologi memberi dampak nyata. Banyak negara berkembang belum menentukan arah sendiri, masih bergantung pada negara maju untuk pendanaan, desain, dan standar. Solusi teknologi harus memadukan aspek sosial, politik, dan lokal, dirancang bersama warga, pemerintah, dan pelaku inovasi. Di tahun 1970-an, sawah Indonesia masih bergantung pada sistem pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah. Pemerintah memperkenalkan revolusi hijau dengan benih unggul, pupuk kimia, pestisida, dan mesin pertanian modern.
produksi padi meningkat signifikan. Kita panen lebih banyak daripada sebelumnya. Namun masalah muncul. Ketergantungan pada impor, kerusakan lingkungan, dan hilangnya varietas padi lokal. Petani kecil terbebani biaya tinggi untuk pupuk dan benih. Kita semakin tergantung pada perusahaan besar. Teori ketergantungan menjelaskan, Indonesia impor teknologi tanpa membangun kapasitas sendiri. Pengetahuan lokal tersisih. Revolusi hijau membawa kemajuan, tetapi juga tantangan kompleks yang perlu kita hadapi bersama. Revolusi hijau telah meninggalkan dampak negatif pada tanah dan ketergantungan petani. Kami perlu kembali ke kearifan lokal dengan revitalisasi benih tradisional dan riset pertanian mandiri. Program Agrotek Mandiri mengajarkan petani membuat pupuk organik dari limbah pertanian. Teknologi tepat guna seperti bioreaktor kompos dan alat fermentasi sangat membantu kami. Pilot Project Desa Mandiri. Pupuk membangun bank pupuk organik yang dikelola koperasi tani. 50% petani mengurangi pupuk kimia. Produktivitas tanah meningkat 15%. Biaya produksi turun 30%. Rekomendasi jangka panjang. Pusat Edukasi Mangrove dan integrasi ke RPJMDs untuk keberlanjutan. Selamat datang di mini project kami, Agrotek Mandiri, program inovasi pupuk organik dan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Proyek ini kami kembangkan untuk menjawab tantangan pertanian Indonesia yang masih bergantung pada input impor dan belum sepenuhnya ramah akan lingkungan. Ide ini berawal dari kondisi petani yang masih bergantung pada pupuk dan pestisida impor. Ketergantungan ini membuat biaya produksi meningkat, kesuburan tanah menurun, dan lingkungan yang tercemar. Dampaknya, petani kecil sulit untuk mandiri dan hasil panen yang menjadi tidak stabil. Masalah utama terletak pada ketergantungan struktural hasil warisan revolusi hijau, yang menempatkan petani sebagai pengguna, bukan pengembang teknologi. Padahal di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan bisa menjadi sumber inovasi untuk para petani lokal. Kami merancang program Agrotek Mandiri dengan beberapa strategi dan juga kegiatan utama. Yang pertama, terdapat pelatihan dan penyuluhan. Ini berisi workshop pembuatan pupuk organik dan juga kompos padat berbasis limbah pertanian. Yang kedua, teknologi tepat guna, pengembangan alat sederhana, dan juga pembuatan aplikasi digital sederhana untuk panduan pembuatan pupuk dan pencatatan hasil panen. Yang ketiga, Pilot Project Desa Mandiri Pupuk. Dibentuk bank pupuk organik desa dikelola oleh koperasi tani. Yang keempat, kemitraan dan dukungan kebijakan. Kolaborasi dengan universitas, pemerintah daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Ramah Lingkungan, di mana para petani akan belajar secara langsung di lapangan. Mereka diajarkan membuat pupuk cair organik, pestisida nabati, dari tumbuhan-tumbuhan lokal seperti daun mimba, serai, dan juga tembakau. Kami juga akan memperkenalkan alat komposter otomatis untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik.
Hasil dari program yang kami buat ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi para petani, seperti penurunan biaya produksi petani hingga 30%, terbentuknya unit usaha bank pupuk organik desa yang beroperasi secara mandiri, dan juga peningkatan produktivitas tanah dan panen sebesar 15% dalam 3 tahun ke depan. Melalui Agrotek Mandiri, kami belajar bahwa inovasi pertanian tidak selalu mahal dan rumit. Dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati lokal, kita bisa membangun pertanian yang mandiri, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Agrotek Mandiri bukan hanya tentang pupuk atau sebuah teknologi, tapi tentang perubahan cara pandang terhadap pertanian. Bahwa kemandirian dapat tumbuh dari kearifan lokal, dan keberlanjutan bisa dimulai dari desa. Dari desa kecil inilah lahir harapan baru, pertanian yang lebih ramah lingkungan, pertanian yang lebih sejahtera, dan alam yang lebih lestari. Bersama Agrotek Mandiri, kita wujudkan pertanian Indonesia yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.